Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ketika dalam masa pengasuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, sudah menjadi tradisi bangsa Arab bahwa ketika ada anak yang lahir, maka keluarga mereka akan menitipkan anak-anak mereka kepada wanita-wanita dari desa untuk disusukan. Tujuannya supaya anak-anak tersebut akan tumbuh dengan budi pekerti yang luhur dan tidak terkena pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang ada di kota Mekah pada saat itu. Begitupun yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah waktunya, para wanita-wanita dari desa Bani Sa'ad akan datang ke kota Mekah. Mereka akan mencari keluarga-keluarga yang ingin memakai jasa mereka untuk menyusui anak-anak dari keluarga tersebut. Desa Bani Sa'ad sendiri terletak di dekat daerah Taif yang berjarak 60 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Para wanita dari Bani Sa'ad berharap mengasuh dan menyusui bayi-bayi kaya raya dari kalangan Quraisy sehingga mereka mendapat upah yang sangat banyak. Singkat cerita, di antara wanita-wanita Bani Sa'ad tersebut ada seorang wanita yang sangat miskin yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bahkan ketika Halimah dan suaminya beserta rombongan dari Bani Sa'ad menuju Mekkah, mereka harus tertinggal dari rombongan lainnya karena unta yang mereka kendarai hanyalah unta yang sudah tua dan sangat lemah jalannya. Sehingga ketika mereka sampai di kota Mekkah, teman-teman Halimah sudah mendapati bayi-bayi yang ingin diasuh. Hanyalah tinggal Halimah yang belum mendapatkan bayi yang akan ia asuh atau susui. Singkat cerita, hanya tinggal Muhammad kecil yang belum memiliki ibu asuh. Halimah merasa ragu ketika ditawari untuk merawat Muhammad kecil, karena Muhammad hanyalah seorang anak yatim, dan siapa nantinya yang akan membayar Halimah jika ia mengasuh Muhammad kecil. Akhirnya, suami Halimah yang bernama Haris mendesak Halimah untuk mengasuh Muhammad kecil dengan harapan semoga anak ini atau Muhammad kecil akan membawa kebaikan kepada keluarga Halimah. Halimah pun menuruti perintah suaminya. Dia mau mengasuh Muhammad kecil. Benar saja, Allah mulai memberikan banyak kebaikan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Unta yang semula yang mereka tunggangi yang sangat sudah tua dan lemah, tiba-tiba menjadi unta yang kuat dan berjalan kencang sampai-sampai mendahului rombongan mereka yang sudah berangkat duluan pulang ke kampung mereka. Bahkan hewan-hewan ternak milik Halimah yang semula kurus dan tidak mengeluarkan susu menjadi begitu gemuk dan mengeluarkan susu yang sangat banyak. Halimah pun semakin sayang kepada Muhammad kecil yang begitu banyak membawa kebahagiaan kepada keluarga mereka. Hingga akhirnya masa 2 tahun pun berlalu, dan sesuai perjanjian, Halimah harus mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya yaitu Sayyidah Aminah. Tatkala Muhammad kecil kembali, Sayyidah Aminah sangat senang begitu melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Sebenarnya, Halimah merasa berat untuk berpisah dengan Muhammad kecil. Ia berharap masih bisa terus bersamanya. Benar saja, tidak lama Muhammad kecil bersama ibunya, kota Mekah dilanda wabah penyakit, dan karena khawatir akan keselamatannya, Muhammad kecil pun yang sudah berusia 2 tahun kembali dititipkan kepada Halimah. Halimah juga memiliki seorang putra yang bernama Dimroh yang tumbuh besar bersama Muhammad kecil. Ketika Nabi berusia 4 tahun dan sedang mengembala kambing-kambing, tiba-tiba datang 2 laki-laki putih yang membawa Muhammad kecil. Dimroh pun takut bukan main dan lari pulang untuk mengadu kepada ibunya bahwa Muhammad telah diculik. Ketika Halimah datang, ia pun melihat Muhammad kecil sedang terlihat bingung. Halimah pun segera memeluknya
dan bertanya apa yang terjadi. Muhammad kecil pun mulai bercerita bahwa dua orang laki-laki yang membawanya meletakkan dirinya di atas sebuah batu dan membelah dadanya, serta mengambil hatinya dan mencuci hatinya di dalam sebuah bejana emas dan mengembalikan hatinya kembali serta menutup tubuhnya. Halimah yang mendengar cerita itu pun merasa khawatir akan keselamatan Muhammad dan segera membawa Muhammad kembali pada ibunya, lalu menceritakan apa yang menimpa kepada Muhammad kecil. Aminah pun tersenyum dan menenangkan Halimah bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Muhammad kecil, karena Aminah yakin bahwa anaknya akan menjadi seorang yang luar biasa nanti ketika besar. Lalu ia pun menceritakan kepada Halimah segala kejadian-kejadian luar biasa yang dialami Sayyidah Aminah, mulai dari mengandung Muhammad kecil sampai ketika melahirkan Muhammad. Saat Muhammad kecil berusia 6 tahun, ia diajak ibunya untuk mengunjungi daerah Yastrib dengan niat berziarah ke makam ayahnya, dengan ditemani pembantu mereka yang bernama Ummu Aiman. Sekembalinya dari Yastrib dan sampai di sebuah desa bernama Abwa, Sayyidah Aminah jatuh sakit dan wafat serta dimakamkan di sana. Bayangkan betapa sedihnya kisah Muhammad kecil ketika dia masih kanak-kanak dan masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Justru ia sudah menjadi seorang yatim piatu. Sang kakek Abdul Muthalib pun yang sangat sayang kepada Muhammad kecil mengasuhnya. Selang 2 tahun, saat Muhammad kecil berusia 8 tahun, sang kakek jatuh sakit dan meninggal dunia. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun diasuh oleh salah seorang pamannya yang bernama Abu Thalib, seorang pria miskin dan memiliki banyak anak. Akan tetapi, semenjak mengasuh Nabi Muhammad, kehidupan Abu Thalib berubah. Ia dan keluarganya mendapat banyak kebaikan dari Allah dan dicukupkan segala rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun semakin sayang kepada Muhammad kecil, sampai-sampai sayangnya seperti sayang terhadap anaknya sendiri, bahkan lebih, dan beliau pun diasuh pamannya sampai beliau dewasa. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kisah Nabi Muhammad kecil sampai ia diasuh oleh pamannya. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian jawab. Nomor 1, wanita yang menyusui Nabi Muhammad bernama titik-titik dan berasal dari desa titik-titik. Nomor 2, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh Halimah sampai ia berusia titik-titik. Nomor 3, Nabi Muhammad mengalami peristiwa dibelah dadanya saat berusia titik-titik. Nomor 4, anak Halimah bernama titik-titik. Nomor 5, Nabi Muhammad ditinggal ibunya saat ia berusia titik-titik dan ditinggal oleh kakeknya saat ia berusia titik-titik. Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.